Baik. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan belajar, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Ajrun? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ya. Anak-anak, materi yang kita pelajari sebelumnya, ada yang masih ingat? Iya, tentang penyiapan tempat persemaian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyiapan media pembibitan. Coba anak-anak perhatikan gambar di layar. Ya. Apa yang anak-anak lihat pada gambar tersebut? Ada campuran media, ya kan? Coba sekarang bertanya, apakah kita bisa menanam bibit hanya dengan satu jenis media pembibitan saja? Tidak. Iya, bagus sekali. Jadi anak-anak memang benar. Sebagian besar tanaman itu tidak bisa hanya menggunakan satu jenis media pembibitan saja, ya. Jadi harus menggunakan kombinasi media supaya tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun ada perkembangan zaman ya, sudah banyak para penjual bunga ataupun yang hobi untuk bertanam bunga itu menggunakan sekam bakar sebagai campuran media anak-anak. Jadi sangat berpeluang bisnis untuk anak-anak nanti di masa yang akan datang ya. Materi pokok yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini ya, yaitu pertama tentang jenis dan komposisi media pembibitan anak-anak. Yang kedua tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing media pembibitan. Yang tahu kenapa kita membutuhkan campuran media dalam pembibitan? Ada yang tahu? Iya. Untuk mendapatkan media yang dapat memenuhi kebutuhan tanam untuk tumbuh dengan baik, yaitu dengan menyediakan media yang subur dan gembur. Betul sekali jawabanmu nak. Betul sekali. Jadi kita membutuhkan campuran media dalam pembibitan supaya bibit yang kita buat itu, bibit yang akan kita tanam memperoleh unsur-unsur yang cukup. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini anak-anak ya. Yang pertama yaitu kita merancang penyiapan media pembibitan, dan yang terakhir kita akan praktik yaitu memproduksi media pembibitan sekam bakar. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Coba setelah Ibu bacakan nama-namanya, kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu bacakan. Kelompok 1 yaitu Amudia, Ajrun, Ridhan, dan M. Gading. Silakan. Di kelompok 1. Kelompok 2 Abdul Aziz, Alfi Syahrin, Abdul. Baiklah anak-anak, selanjutnya coba anak-anak saksikan tayangan video YouTube tentang penyiapan media tanam atau pembibitan. Pengertian dari media tanam ya nak. Media tanam. Kemudian ini syarat media tanam. Ada beberapa syarat. Kemudian jenis media tanam berdasarkan jenis dan bahan bakunya. Antara lain yang pertama bahan organik dan yang kedua bahan anorganik. Bahan organik itu dari tayangan YouTube tersebut, adakah yang mau bertanya? Iya. Bu, saya pernah membaca bahwa media tanam organik lebih unggul daripada media tanam anorganik. Mengapa bisa terjadi demikian, Bu? Iya, bagus. Penggunaan bahan organik sebagai media tanam jauh lebih unggul daripada bahan anorganik, karena bahan organik itu sangat banyak menyimpan unsur-unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Jadi pembagian media tanam berdasarkan bahan penyusunnya. Ada media tanam organik dan media tanam anorganik. Media tanam yang termasuk dalam kategori bahan organik umumnya berasal dari komponen organisme hidup, misalnya bagian dari tanaman seperti kayu, kemudian batang, bunga, atau buah ya. Coba ada yang mau ditanyakan dari tayangan ibu ini tentang ya? Oh iya, bagus sekali.
media tanam, ya nak ya. Nah seperti itu. Dan bahan yang akan kita gunakan membuat sekam bakar anak-anak. Yang pertama sekam padi yang masih mentah, korek api. Pada kesempatan video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat arang sekam. Tonton videonya sampai habis supaya Anda mendapatkan inspirasi. Jadi setelah kalian menyaksikan video pembuatan sekam bakar ini, ada yang mau bertanya nak? Iya, siapa namanya? Apa keunggulan sekam bakar dibandingkan sekam mentah? Oke, ada lagi pertanyaan lagi, tampung dulu pertanyaannya ya. Ada lagi? Apakah harga sekam bakar lebih tinggi daripada sekam mentah? Oke, cukup dua dulu pertanyaannya. Baiklah, Ibu akan menjawab ya. Tadi pertanyaan dari siapa tadi? Iya, Patri. Keunggulan sekam bakar dibandingkan sekam mentah. Bagus sekali pertanyaannya dari Patri ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama, sekam bakar memiliki banyak keunggulan dibandingkan sekam mentah. Yang pertama, sekam bakar itu tidak perlu disterilisasi lagi karena dia sudah steril. Jadi bebas dari bibit penyakit atau patogen, ya. Jadi anak-anak silakan menggali informasi dari Android masing-masing tentang teman-teman siapa yang bertugas untuk membentuk corong dan sebagainya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD 1 atau lembar kerja peserta didik yang pertama, yaitu tentang pembuatan media tanam sekam bakar. Ibu akan bagikan ke masing-masing kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2. Silakan anak-anak mulai tugas proyek membuat sekam bakar. Kerjakan dengan hati-hati dan sesuai dengan langkah-langkah kerja yang ada pada LKPD 1. Bagaimana siap? Oke, semangat ya. Sudah berada di tempat praktek ini, kita akan praktek membuat sekam bakar. Ikuti petunjuk langkah-langkah kerja yang sudah ada di LKPD 1 yang Ibu bagikan. Ya. Dingin. Iya ya. Jadi kita dinginkan. Kalau sudah dingin baru bisa digunakan. Ya, berarti artinya produk sekam bakar kita sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Jadi ini bagus ini. Ini berarti sudah jadi ya. Karena dia sudah dingin. Bagus juga. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang kedua atau LKPD 2. Silakan anak-anak kerjakan, diskusikan dengan teman sekelompoknya. Tolong dibagikan. Silakan anak-anak untuk menggali informasi menentukan ini ya. Misalkan Android silakan. Silakan dibuka. Baiklah anak-anak, waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Silakan anak-anak untuk mempresentasikan hasil dari LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah kalian diskusikan secara berkelompok. Nanti pada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama alat dan bahan
pengaduk, kayu atau skop. C. Serobong kawat. D. Kertas atau sabut kelapa. E. Korek api. F. Gembor. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau memberi tanggapan atau mungkin bertanya? Ayo. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sherin. Saya mewakili kelompok 2 yang bertanya, mengapa setelah skam terbakar sempurna, skam tersebut harus disiram dengan air? Silakan kelompok 3 untuk menanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Diri nak. Setelah sekam bakar sempurna, sekam harus disiram air supaya proses pembakaran berhenti dan supaya sekam tidak berubah menjadi abu. Iya, bagus sekali presentasi dari kelompok 3 ya. Beri tepuk tangan dulu ya untuk kelompok 3. Baiklah, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari kerjanya. Kemudian kelebihan dan kekurangan masing-masing media pembibitan, persyaratan media pembibitan. Apakah ada yang bisa menyampaikan pengalaman apa yang sudah anak-anak peroleh pada pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Boleh, Mutia? Saya dapat mengetahui cara membuat sekam bakar. Iya, bagus sekali anak-anak. Bagus sekali. Jadi hari ini pengalaman yang sudah kalian peroleh yaitu mengetahui bagaimana cara membuat sekam bakar. Ya, proses apa yang bisa membantu Ibu untuk membuat kesimpulan? Iya, boleh? Satu, media pembibitan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu media organik dan anorganik. Iya. Media anorganik adalah media yang berasal dari organisme hidup. Sedangkan media anorganik adalah media dengan kandungan unsur mineral tinggi yang berasal dari proses pelapukan batuan tidur di dalam bumi. Membuat kesimpulan? Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan Ibu ulang ya, siapa yang bisa menyebutkan media pembibitan organik contohnya apa? Iya. Skam bakar, skam mentah, kompos, agar pakis, mus, arang kayu. Iya, bagus sekali. Berarti sekarang kumpulkanlah LKPD 1 yang sudah LKPD 2 yang sudah Ibu periksa. Ayo, silakan dikumpulkan. Ayo. Ini sudah Ibu nilai, sudah Ibu periksa dan Ibu nilai. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang nilainya paling baik. Kelompok yang nilainya paling baik adalah kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 berdiri dulu. Ibu akan membagikan soal-soal ya yang harus kalian kerjakan dan akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, tolong bantu bagikan kepada teman-temannya. Ada yang mau ditanya nak? Tentang soal post-test ini? Jadi bentuknya iya. Post-test ini dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya nak. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian bahwa apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana media pembibitan itu, kemudian macam-macamnya, kelebihan dan kekurangannya, persyaratan media yang baik, kemudian kita sudah belajar bagaimana membuat sekam bakar. Apa yang ingin kalian sampaikan? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar pada hari ini? Bagus sekali. Jadi kalian sudah bisa mendapatkan pengalaman ya, pengalaman bagaimana cara membuat sekam bakar. Iya. Nah, anak-anak, untuk minggu selanjutnya materi kita adalah tentang perlakuan khusus benih. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa bersama. Coba ketua kelas. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk yang sudah memimpin doa pada